Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Setiabudi Wahyu Hidayat, Sarjana Hukum NIP 19960126 2020-12-1010, unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. Saya sedang mengikuti gelombang 1 pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021, angkatan 2 kelompok 4. Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, serta melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Dalam nilai dasar orientasi mutu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu komitmen pada kepuasan customer, yaitu selalu berorientasi pada kepuasan setiap masyarakat yang datang ke kantor. Kemudian cepat, tepat, dan ramah, selalu memperhatikan kecepatan, ketepatan, yaitu ketelitian dalam memeriksa berkas-berkas yang masuk, dan tetap mengutamakan keramahan. Kemudian melayani dengan hati, tidak terburu-buru, sesuai dengan prosedur. Kemudian melindungi dan mengayomi. Dan yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Dalam melakukan inovasi dalam memperbaiki komitmen mutu, seorang pegawai negeri sipil harus memperhatikan beberapa hal, yaitu di dalam produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Dari segi produk, pegawai negeri sipil harus memperhatikan output yang dikerjakan harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Kemudian dalam
melakukan layanan harus mengutamakan keramahan dan kecermatan. Kemudian dalam melakukan metode kerja harus sesuai aturan yang berlaku. Kemudian sumber daya, yaitu sumber daya manusia maupun fasilitas di kantor. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan nilai dasar anti korupsi. Pengertian dari korupsi itu sendiri adalah berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang berarti kebobrokan, kecurangan, tidak bermoral, dan melanggar norma-norma. Maka dari itu, nilai dasar anti korupsi untuk mencegah terjadinya kebobrokan, kecurangan, dan immoralitas di lingkungan pegawai negeri sipil atau instansi-instansi terkait. Pencegahan terjadinya tindak korupsi tentu berdasarkan hal-hal negatif yang menjadi dampak dari korupsi itu tersendiri terhadap negara, yaitu antara lain dalam sisi ekonomi, yaitu menjadi pemborosan, larinya modal ke luar negeri, menjadi gangguan terhadap perusahaan dan gangguan penanaman modal. Sedangkan dalam sosial budaya menimbulkan ketimpangan sosial. Dalam segi politik menimbulkan tidak belum politik, pengalihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan kewibawaan pemerintah. Sedangkan dalam tata administrasi tidak efisien, kurang kemampuan administrasi, hilang keahlian, dan hilangnya sumber-sumber negara. Terdapat 3 proses penanaman nilai dan integritas untuk menanamkan nilai anti korupsi, yaitu 3 proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap perilaku, yaitu kesediaan atau compliance, yaitu awal-awal seseorang mengenal tentang sebuah nilai namun dapat secara mudah berubah. Kemudian identifikasi, seseorang mulai menunjukkan nilai-nilai tersebut namun masih sebatas pada role model. Kemudian internalisasi, yaitu seseorang sudah benar-benar memahami nilai tersebut di alam bawah sadarnya. Sedangkan dalam sistem integritas organisasi yang perlu diperhatikan adalah sistem integritas tersebut merupakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan penjagaan integritas, sehingga terjadi penyelarasan antara rohani dan jasmani dalam diri, penyelarasan jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nurani dan lingkungan. Kemudian dalam sistem integritas yang kuat sebagai pengendali dan penyelaras akan berjalan secara efektif ketika diikuti kesediaan seluruh elemen organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.